Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nurul Hidayat dan teman saya Nabila Putri Alfian dan Lydia Lestari. Pada kesempatan ini kami mempresentasikan bab 8 dan bab 9 pada buku Financial Accounting Theory William R. Scott. Yang bab 8 itu judulnya pendekatan kontrak yang efisien untuk kegunaan keputusan, sedangkan bab 9 analisis konflik. Baiklah, pada kesempatan pertama ini saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu pendekatan kontrak efisien untuk kegunaan keputusan. Di sini kita akan sedikit overview bahwa pada bab ini kita akan mulai tentang pelaporan keuangan dari supaya efektif manajemen, seperti yang akan kita lihat setelah kontrak yang efisien tampaknya lebih besar. Kontrak yang efisien adalah komponen penting dari tata kelola perusahaan yang efisien. Memang perusahaan sebagian besar dapat ditentukan oleh kontrak yang dimilikinya. Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, kontrak ini harus efisien, artinya harus secara optimal menyeimbangkan manfaat dan biaya kontrak. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi manajerial dalam keadaan yang berbeda dan di berbagai perusahaan, dan bagaimana akuntansi keuangan dapat berkontribusi pada efisiensi kontrak. Alasan mengapa akuntansi keuangan berkontribusi pada pembuatan kontrak yang efisien, oleh karena itu bagi tata kelola perusahaan adalah karena kontrak penting biasanya bergantung pada variabel akuntansi. Teori kontrak yang efisien membantu akuntan untuk memahami mengapa pelaporan tentang penatagunaan itu penting, dan untuk menghargai batas-batas perhatian manajemen yang sah tentang pilihan kebijakan akuntansi. Pemahaman ini sangat penting karena interaksi yang luas antara manajer dan akuntan. Kepentingan manajemen harus dimasukkan ke dalam standar akuntansi melalui proses hukum atau melalui proses lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari teori kontrak yang efisien. Teori kontrak yang efisien mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak, dengan demikian berkontribusi pada pembuatan kontrak dan penata gunaan yang efisien dan tata kelola perusahaan yang efisien. Apa yang dimaksud dengan asimetri informasi? Asimetri informasi ini muncul karena dalam membuat kontrak, manajemen sebagai orang internal perusahaan yang mana mengetahui segala hal tentang perusahaan, mungkin tidak perlu membagikan semua informasi yang diketahuinya keluar. Tidak mungkin memberitahukan semua informasi yang diketahuinya kepada pihak yang membuat kontrak dengan manajemen, atau bahkan mereka bisa menutupi dan membesar-besarkan informasi tersebut. Sedangkan di lain pihak, pihak luar itu menginginkan informasi yang sebenarnya. Dalam kasus yang tersebut, pihak yang mengadakan kontrak di luar, pihak yang mengadakan kontrak dengan manajemen, mencari informasi akuntansi untuk membantu melindungi mereka dari eksploitasi. Kita akan mengetahui bahwa perusahaan menandatangani banyak kontrak seperti dengan pelanggan, pemasok, atau karyawan lainnya, dan pemberi pinjaman. Untuk tata kelola perusahaan yang baik, kontrak-kontrak ini harus efisien. Pembuatan kontrak relevan dengan akuntansi keuangan. Kenapa? Karena kontrak bergantung pada variabel akuntansi. Contohnya, di saat kita membuat kontrak hutang, di dalam perjanjian kontrak hutang ini bisa jadi ada kesepakatan yang berisi mempertahankan tingkat tertentu dari modal kerja, tidak melebihi rasio hutang ekuitas yang ditentukan, atau mempertahankan rasio pendapatan bunga yang disepakati. Selain kontrak normal, kita juga akan mengenal yang namanya kontrak implisit. Kontrak ini muncul dari hubungan yang berkelanjutan. Misalnya, jika sebuah perusahaan membangun dan memelihara reputasi untuk pelaporan keuangan berkualitas tinggi,
itu menghasilkan kepercayaan pelanggan, kreditor, dan investor bahwa itu akan terus beroperasi dengan integritas. Akibatnya, perusahaan mungkin dapat mengenakan harga yang produk yang lebih tinggi dan menikmati biaya pinjaman dan biaya modal yang lebih rendah. Akhirnya, teori kontrak yang efisien percaya pada pasar. Ini menegaskan bahwa idealnya permintaan informasi akuntansi keuangan harus dipenuhi oleh kekuatan pasar dengan peran pengaturan standar yang memberikan prinsip-prinsip umum di mana praktik akuntansi dapat berkembang berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Beberapa sumber informasi selain laporan keuangan yang tepat tersedia untuk memenuhi permintaan informasi pasar. Misalnya, permintaan untuk informasi berorientasi masa depan dapat dipenuhi oleh perakiraan manajemen, perakiraan dan pelaporan analis, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian sumber permintaan kontrak yang efisien untuk informasi akuntansi keuangan. Di sini ada pemberi pinjaman dan pemegang saham. Nah, pada pemberi pinjaman, kontrak hutang merupakan sumber pembiayaan yang penting kebanyakan perusahaan. Sementara keamanan akhir bagi pemberi pinjaman adalah kinerja masa depan perusahaan. Sehingga ada dua aspek kontrak hutang harus dipenuhi. Pertama, manajemenlah yang memiliki informasi terbaik tentang keadaan perusahaan. Tentu seperti itu karena manajemen adalah orang dalam. Pemberi pinjaman prihatin tentang asimetri informasi karena manajemen mungkin tidak membagikan informasi kepada pemberi pinjaman. Mungkin manajemen memilih kebijakan akuntansi untuk menyembunyikan kinerja yang mengancam kepentingan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dengan demikian menuntut perlindungan terhadap kemungkinan ini. Yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri pembayaran. Pemberi pinjaman ini akan rugi jika kinerja perusahaan buruk. Namun, keuntungan mereka terbatas jika perusahaan berkinerja baik. Akibatnya, pemberi pinjaman sangat memperhatikan tentang melindungi diri mereka sendiri dari sisi negatifnya, yaitu perlindungan terhadap kesulitan keuangan. Untuk alasan ini, mereka menuntut kebijakan akuntansi keuangan yang membantu mencegah kesulitan keuangan dan menyediakan sistem peringatan dini jika ada mengancam. Yang kedua, ada pemegang saham. Sumber kontrak yang efisien untuk permintaan kebijakan akuntansi juga muncul dari pemegang saham untuk melindungi diri dari eksploitasi oleh manajemen. Untuk beberapa hal, eksploitasi dikendalikan dengan mendasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran kinerja manajer, seperti laba bersih. Selain itu, peran konfirmasi dari laporan keuangan membantu mencegah manajer melebih-lebihkan informasi mereka selama tahun berjalan, yang dapat mengakibatkan penilaian harga saham yang berlebihan oleh pasar. Namun, karena manajer diasumsikan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan karena asimetri informasi mencegah pemegang saham untuk secara langsung mengawasi upaya manajer dalam menjalankan perusahaan, manajer dapat mengelak pada upaya dan menutupi pernyataan yang berlebihan dan menurunkan keuntungan melalui opportunistik. Perilaku seperti menilai aset secara berlebihan dan mengelola laba dengan menaikkan laba misalnya, ini menciptakan permintaan untuk kebijakan akuntansi keuangan yang mendorong upaya manajer untuk bertanggung jawab dan membatasi tindakan manajer oportunistik. Selanjutnya, kebijakan akuntansi untuk kontrak yang efisien. Di sini ada dua, ada keandalan dan konservatisme. Keandalan ini asimetri pembayaran menggeser relevansi pengorbanan keandalan pemberi pinjaman menuju perhatian yang lebih besar untuk keandalan relatif terhadap investor ekuitas. Artinya, karena pemberi pinjaman tidak secara langsung berbagi dalam peningkatan nilai perusahaan, mereka
kurang tertarik pada berita baik, informasi yang berorientasi masa depan seperti peningkatan nilai wajar yang belum direalisasi. Namun mereka sangat tertarik pada berita buruk yang berorientasi pada informasi masa depan, karena ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan sedang menuju kesulitan keuangan. Dengan demikian mereka menuntut informasi laporan keuangan yang andal yang melindungi terhadap kebijakan akuntansi manajer oportunistik yang menyembunyikan penurunan nilai dan kinerja perusahaan yang berlebihan. Kinerja yang terlalu tinggi mengurangi perlindungan yang diberikan oleh perjanjian hutang. Agar andal, informasi akuntansi untuk pembuatan kontrak yang efisien harus didasarkan pada transaksi pasar yang direalisasikan, yaitu transaksi yang sebenarnya telah terjadi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Kenaikan nilai wajar yang belum direalisasi, misalnya, dianggap tidak dapat diandalkan karena tunduk pada kesalahan dan kemungkinan bias manajer dan mungkin sulit untuk diverifikasi. Yang kedua, konservatisme. Asimetri pembayaran juga menciptakan permintaan untuk konservatisme bersyarat, yaitu untuk tes penurunan nilai. Permintaan pemberi pinjaman untuk informasi tentang kerugian yang belum direalisasi lebih besar daripada permintaan mereka untuk informasi tentang keuntungan yang belum direalisasi. Karena keuntungan yang belum direalisasi diyakini kurang berguna daripada kerugian yang belum direalisasi dalam memprediksi kesulitan keuangan. Namun alasan kontrak yang efisien untuk konservatisme bersyarat melampaui tanggung jawab hukum. Seperti yang disebutkan, ini memberikan sistem peringatan dini tentang kesulitan keuangan yang akan datang. Juga konservatisme bersyarat dengan menciptakan pernyataan asimetris yang meremehkan nilai aset bersih, memberi pemberi pinjaman batas bawah atas aset bersih untuk membantu mereka mengevaluasi keamanan pinjaman mereka. Konservatisme bersyarat juga dituntut oleh pemegang ekuitas untuk tujuan penata layanan, karena akan lebih sulit bagi manajer yang mungkin ingin meningkatkan reputasi dan kompensasi mereka untuk memasukkan keuntungan yang meningkatkan pendapatan yang belum direalisasi dalam pendapatan dan untuk menutupi pernyataan berlebihan seperti perkiraan optimis dibuat sepanjang tahun. Selain itu, mencatat kerugian yang belum direalisasi dapat memotivasi untuk manajer awal untuk mengoreksi kebijakan akuntansi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika tidak, mengingatkan dewan direksi untuk mengambil langkah tepat guna memperbaiki kurangnya tindakan manajemen. Dengan demikian, selain perannya dalam memperingatkan pemberi pinjaman, konservatisme bersyarat juga memberikan sistem peringatan dini atas kerugian kebijakan operasional dan investasi. Selanjutnya kita membahas kekakuan kontrak. Kontrak menurut sifatnya sulit diubah, jadi itu artinya kaku. Banyak kontrak seperti kontrak hutang berjangka panjang. Jika kontrak jangka panjang bergantung pada variabel akuntansi, ada kemungkinan standar akuntansi akan berubah selama masa kontrak. Perubahan semacam ini dapat berdampak negatif pada nilai perjanjian yang meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Misalnya, standar baru untuk pengakuan pendapatan dan pengakuan awal kerugian kredit dapat mengurangi laba yang dilaporkan, dan karenanya meningkatkan rasio utang ekuitas dan mengurangi waktu rasio janji yang diperoleh bunga. Meskipun ada kemungkinan bahwa kontrak dapat dinegosiasikan ulang setelah perubahan standar akuntansi, proses seperti ini akan memakan waktu lama dan memakan biaya yang sekarang lebih mungkin dilanggar, dan mereka kemungkinan akan menuntut sesuatu sebagai imbalan seperti tingkat bunga yang lebih tinggi. Juga untuk hutang publik, persetujuan akan dibutuhkan dari semua pihak atau mayoritas kreditor. Kemungkinan lain adalah memasukkan ketentuan ke dalam kontrak itu sendiri untuk menangani kejadian tak terduga. Namun, sebagai masalah praktis secara efektif tidak mungkin untuk mengantisipasi semua peristiwa masa depan yang dapat memenuhi nilai perjanjian, khususnya standar akuntansi baru. Namun,
Kemungkinan lain adalah untuk membekukan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai janji yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani. Hal ini akan menimbulkan biaya dan ketidaknyamanan dalam melacak dampaknya terhadap laporan keuangan dari semua perubahan standar untuk selama umur kontrak. Bisa dibilang cara yang lebih efisien untuk menangani perubahan melalui dalam GAAP adalah dengan memungkinkan manajer fleksibilitas dalam pilihan kebijakan akuntansi sehingga dia dapat beradaptasi dengan keadaan yang tidak terduga. Mengizinkan manajer untuk memilih dari beragam kebijakan akuntansi yang mengurangi biaya kekakuan kontrak, tetapi mengekspos perusahaan pada biaya pelaku manajer oportunistik. Terlepas dari jumlah pilihan kebijakan akuntansi yang tersedia, harus jelas bahwa perubahan dalam standar akuntansi penting bagi manajer. Jika manajer tidak memiliki fleksibilitas, standar akuntansi yang baru, katakanlah mengurangi laba bersih dapat mengakibatkan manajer mengubah kebijakan operasi seperti memotong research and development atau mengurangi pemeliharaan. Di sisi lain, jika manajer memiliki fleksibilitas, manajer dapat mengubah kebijakan akuntansi seperti memperpanjang umur aset modal yang diharapkan atau mengubah waktu pengakuan pendapatan sehingga dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Selanjutnya kita masuk pada employee stock option. Akuntansi untuk opsi saham yang diberikan kepada manajemen dan dalam beberapa kasus kepada karyawan lain, memberi mereka hak untuk membeli saham perusahaan selama periode waktu tertentu. Di sini disebut dengan opsi employee stock option. Sampai akhir tahun 2005, akuntansi untuk ESO di Amerika Serikat dan di tempat lain didasarkan pada opini 25 tahun 1972 dari APB 25. Pada tahun-tahun setelah penerbitan APB 25, dasar akuntansi tersebut diakui tidak memadai. Masalah-masalah ini memburuk sebagai akibat dari peningkatan dramatis dalam penggunaan kompensasi ESO sejak 1972, terutama untuk perusahaan kecil, baru, dan perusahaan teknologi tinggi. Juga selama periode ini, kompensasi eksekutif berada di bawah pengawasan politik karena tingginya jumlah kompensasi yang diterima para eksekutif puncak. Salah satu alasan mengapa APB tidak mewajibkan akuntansi nilai wajar untuk ESO adalah kesulitan dalam menetapkan nilai. Situasi ini agak berubah dengan munculnya formula harga opsi Black-Scholes. Namun beberapa aspek ESO tidak ditangkap oleh Black-Scholes. Rumus Black-Scholes mengasumsikan bahwa opsi tersebut tidak dapat dilakukan sebelum kadaluarsa, yang opsi Eropa, sedangkan ESO adalah opsi Amerika, dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Namun demikian, dirasakan oleh banyak orang bahwa Black-Scholes memberikan dasar yang masuk akal untuk memperkirakan nilai wajar ESO. Akibatnya, pada Juni 1993, FASB mengeluarkan draft exposure dari standar baru yang diusulkan. Draft exposure mengusulkan agar perusahaan mencatat biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian dari ESO yang diterbitkan selama periode tersebut. Dengan membuat beberapa asumsi yang menyederhanakan, termasuk tidak ada dividen, tidak ada dampak motivasi, Woodard menunjukkan bahwa rumus Black-Scholes dengan asumsi ESO ditahan hingga tanggal kadaluarsa memang melebih-lebihkan nilai wajar. ESO pada tanggal pemberian. Teori dan bukti yang menunjukkan bahwa draft exposure jika diterapkan mungkin tidak menghasilkan perkiraan akurat dari biaya ESO akan disita oleh para kritikus, terutama jika perkiraan cenderung terlalu tinggi. Akibatnya pada bulan Desember 1994, FASB mengumumkan bahwa mereka mencabut draft exposure dengan alasan tidak memiliki dukungan yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi untuk ESO adalah ilustrasi utama kepentingan manajemen dalam kebijakan akuntansi. Kepentingan yang sangat memperumit pengaturan standar akuntansi. Intensitas keberatan manajemen terhadap pengeluaran ESO sangat penting, mengingat kebijakan akuntansi untuk ESO
tidak secara langsung memengaruhi arus kas operasi. Saya Nabila Putri Alfian akan melanjutkan materi mengenai ISO. Nah, faktanya manajemen ini keberatan dengan adanya ISO karena manajemen tidak menerima efisiensi pasar sekuritas. Dan manajemen percaya bahwa investor akan bereaksi negatif apabila mereka melaporkan laba yang rendah. Namun kemungkinan lain juga muncul dari kontrak. Pendapatan yang dilaporkan lebih rendah akan meningkatkan kemungkinan pelanggaran perjanjian hutang. Dan sumber lebih lanjut dari pengurangan kompensasi akan muncul karena perusahaan mengurangi penggunaan ISO dalam kontrak kompensasi. Ini akan mengurangi kemampuan manajer untuk meningkatkan nilai ISO melalui tindakan oportunistik dan keterlambatan waktu. Selanjutnya, Distinguishing Efficiency and Opportunism in Contracting. Pada tahun 1990, Mian dan Smith memberikan studi penting tentang kontrak yang efisien. Mereka memeriksa pilihan kebijakan akuntansi apakah akan mengkonsolidasi anak perusahaan. Dan mereka berpendapat bahwa semakin besar saling ketergantungan antara induk dan anak perusahaan, maka semakin besar keinginan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan argumen ini dapat diperpanjang untuk memprediksi bahwa jika laporan keuangan konsolidasi disiapkan untuk pemantauan internal atas kinerja manajer, maka lebih mudah untuk menyiapkan laporan konsolidasi untuk pelaporan eksternal. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dekau pada tahun 1994 yang menyelidiki apakah manajer menggunakan akrual secara oportunistik atau efisien, dan penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Barat, Sander, dan Sander pada tahun 2008 yang menyelidiki pengaruh kualitas akuntansi pada suku bunga yang dikenakan di pasar pinjaman publik dan swasta. Argumen yang menyatakan bahwa konservatisme bersyarat merupakan kontributor penting untuk kontrak utang yang efisien. Nah, hal ini diuji oleh Wittenberg-Momon pada tahun 2008 yang memeriksa perusahaan peminjam di pasar pinjaman sindikasi Amerika Serikat pada tahun 1998 sampai 2003 dan memprediksi bahwa konservatisme bersyarat itu dapat mengurangi asimetri informasi untuk orang yang menjual dan membeli di pasar tersebut. Wittenberg-Momon mengukur asimetri informasi dengan bid-ask spread di pasar pinjaman dan membuktikan bahwa konservatisme kondisional berhubungan negatif dengan bid-ask spread. Selanjutnya, pertanyaan tentang akuntansi konservatif dalam kontrak hutang diajukan oleh Gigler, Kanodia, Sapra, dan Venugopalan pada tahun 2009. Mereka menunjukkan bahwa sementara akuntansi konservatif dapat menurunkan suku bunga utang, itu akan membawa biaya, karena pada dasarnya konservatisme itu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian ketika tidak dijamin oleh ekonomi perusahaan tersebut. Selanjutnya, pentingnya efisiensi kontrak bagi tata kelola perusahaan. Di sini kita akan membahas mengenai klausul eskalator pendapatan yang merupakan contoh menarik tentang bagaimana desain kontrak supaya dapat meningkatkan efisiensi. Klausul eskalator pendapatan meningkatkan tingkat perjanjian kekayaan bersih yang harus dipertahankan perusahaan dengan persentase dari laba bersih. Di sini, Betty, Weber, dan Yu pada tahun 2008 melaporkan bukti empiris bahwa perusahaan dengan klausul eskalator pendapatan dalam perjanjian utang, mereka lebih cenderung memilih kebijakan akuntansi konservatif. Banyak perusahaan yang mengalami penyajian kembali laporan keuangan, gugatan class action, dan investigasi SEC yang mungkin menyarankan perilaku opportunistic manager. Nah, hal ini dipelajari oleh Armstrong, Jagolinzer, dan Larker pada tahun 2010. Mereka memeriksa untuk setiap perusahaan sampel dan memperkirakan keinginan CEO-nya untuk berperilaku secara oportunistik. Nah, studi ajal ini menunjukkan bahwa rata-rata perilaku manajer oportunistik tidak didorong oleh kepemilikan saham dan opsi perusahaan mereka. Dengan demikian, hal itu dapat didorong oleh motivasi lain. Dalam hal ini, Dekau dan Shakespeare pada 2009 melaporkan prosedur yang digunakan banyak perusahaan untuk mengelola laporan keuangan mereka. Prosedurnya adalah untuk mengamankan aset seperti piutang. Transaksi tersebut dapat dicatat sebagai pinjaman yang dijamin. Artinya, perusahaan menyimpan aset yang dijaminkan di pembukuannya dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang tunai yang diterima. Namun, di bawah standar Amerika Serikat yang berlaku pada saat itu, perusahaan dapat memperlakukan sekuritisasi sebagai penjualan. Materi selanjutnya yaitu mengenai Summary of Efficient Contracting for Debt and Stewardship. Nah, untuk mencapai kontrak yang efisien, informasi keuangan harus dapat diandalkan.
atau secara kondisional konservatif. Implikasi signifikan dari teori kontrak yang efisien ini adalah bahwa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi. Artinya, mereka penting bagi manajer. Sejauh manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi, mereka dapat mengubah keinginan ini untuk mengimbangi pengaruh standar akuntansi baru pada kontrak utang dan kompensasi. Perusahaan menghadapi trade-off pada fleksibilitas akuntansi. Fleksibilitas yang terlalu sedikit menyebabkan inefisiensi kontrak ketika standar akuntansi tersebut berubah. Namun, apabila fleksibilitasnya terlalu banyak, itu akan membuka kemungkinan oportunisme manajer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implicit kontrak. Nah, profitabilitas yang konsisten, terutama disertai dengan lingkungan informasi yang transparan, tentu akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, pemasok, dan investor yang akan menghargai perusahaan ini dengan harga produk yang lebih tinggi, persyaratan yang lebih baik untuk pembelian, dan biaya yang lebih rendah untuk modal utang dan ekuitas. Nah, hubungan berbasis kepercayaan ini disebut sebagai kontrak implisit. Investigasi awal kontrak implisit ini dilakukan oleh Bowen, Duchamp, dan Source pada 1995, dan mereka ini berpendapat bahwa reputasi perusahaan dapat didukung oleh laba yang dilaporkan tinggi, yang meningkatkan keyakinan para pemangku kepentingan bahwa manajer akan terus memenuhi kewajiban kontrak. Dan berdasarkan sampel besar perusahaan Amerika Serikat selama periode 1981 sampai 93, Bowen dan Duchamp Source menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan pemangku kepentingan lebih cenderung memilih kebijakan amortisasi FIFO dan garis lurus dibandingkan perusahaan dengan tingkat yang lebih rendah dari keterlibatan mereka, konsisten dengan prediksi mereka. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sebuah permainan non-kooperatif periode tunggal. Nah, pertimbangan lebih lanjut dari kontrak implisit adalah melibatkan kita dalam permainan non-kooperatif satu periode. Inti dari interaksi ini adalah bahwa investor memperhatikan keuntungan informasi manajer. Manajer dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan tidak mengungkapkan semua informasi yang diinginkan oleh investor. Teori permainan ini menyediakan kerangka kerja formal untuk mempelajari situasi konflik ini dan untuk memprediksi keputusan yang akan dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, hubungan antara manajer dan investor dalam permainan non-kooperatif ini, di mana manajer menggunakan dua strategi, yaitu oportunistik dan jujur, dan investor menggunakan dua strategi, yaitu membeli saham dan menolak untuk membeli saham. Teman-teman dapat memperhatikan pada slide, yaitu pada tabel 81, jika manajer memilih H dan investor memilih B, investor akan menerima sebuah utilitas sebesar 60 dan manajer hanya menerima 40. Begitu seterusnya. Kita harus menganalisis hubungan antara hasil dan memastikan bahwa mereka tampak wajar. Misalnya, jika investor memilih B, utilitas yang lebih tinggi dicapai oleh investor ketika manajer jujur adalah 60, daripada ketika manajer bersikap oportunistik yang hanya dicapai investor itu hanyalah 20. Demikian pula, jika investor menolak untuk membeli, manajer akan lebih memilih untuk memilih sikap secara oportunistik. Selanjutnya, game multiperiode berbasis kepercayaan. Jika permainan diulangi untuk jangka waktu yang diketahui dan terbatas, strategi pemicu juga dapat mencapai solusi kooperatif. Jika penalti yang cukup dapat diterapkan secara kredibel untuk setiap penyimpangan yang ada. Misalnya, setiap pemain mengancam bahwa jika pemain lain menyimpang dari solusi kooperatif, dia akan mengganti strategi saat permainan dimainkan lagi. Jadi pemain yang menyimpang akan dihukum dengan hanya menerima pembayaran nas equilibrium non-kooperatif untuk sisa permainan. Selanjutnya, summary of efficient contract. Kontrak yang efisien akan mempengaruhi pada kerangka konseptualnya. Pertama, mengurangi kekhawatiran investor bahwa manajer dapat secara oportunistik mengelola pendapatan untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dan untuk meningkatkan reputasi dan kompensasi mereka. Yang kedua, memperlihatkan sejauh mana seharusnya laporan keuangan menyediakan sistem peringatan sejak awal untuk mengingatkan debt holder terhadap kemungkinan kesulitan keuangan perusahaan. Baiklah, saya Lida Lestari. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai topik selanjutnya, yaitu an analysis of conflict. Selanjutnya, yaitu terdapat dua macam kontrak yang mempunyai implikasi pada teori akuntansi keuangan. Yang pertama, yaitu adalah kontrak kerja, dan yang kedua, yaitu adalah kontrak peminjaman. Kontrak kerja ini adalah kontrak kerja antara
Nah, selanjutnya yaitu terdapat dua macam kontrak yang mempunyai implikasi pada teori akuntansi keuangan, yaitu kontrak kerja dan yang kedua yaitu adalah kontrak peminjaman. Nah, kontrak kerja ini yaitu adalah antara perusahaan dan manajer puncaknya, sedangkan kontrak peminjaman yaitu antara manajer perusahaan dan pemberi pinjaman atau yang disebut sebagai kreditor. Nah, dalam kontrak ini kita dapat menganggap salah satu sebagai prinsipal dan pihak lainnya sebagai agen. Misalnya, dalam kontrak kerja, pemilik perusahaan itu adalah prinsipal dan manajemen puncak adalah agen yang disewa atau dipekerjakan untuk menjalankan perusahaan atas nama untuk kepentingan si pemilik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teori keagenan atau agensi teori. Agensi teori ini itu adalah pendesanan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Nah, selanjutnya masih mengenai agensi teori, yaitu an employment contract between firm owner and manager. Nah, di sini ada dua monitoring, ada direct monitoring dan ada indirect monitoring. Nah, direct monitoring yaitu jika pemilik mengamati manajer dalam memilih tindakan terkait dengan biaya. Ini akan memecahkan masalah. Nah, kontrak yang memungkinkan pemantauan langsung ini disebut sebagai first base. Nah, ini memberikan pemilik utilitas dicapai maksimal dan memberikan agen utilitas pencadangannya. Dan yang kedua yaitu adalah indirect monitoring. Nah, mengingat bahwa upaya manajer tidak secara langsung diamati, nah ada kemungkinan di bawah beberapa kondisi untuk menyalahkan usaha. Give the manager a share of the profits. Nah, akhirnya sampailah pada alternatif yang paling efisien, yaitu adalah kontrak first base itu adalah tidak tercapai pada indirect monitoring. Selanjutnya, yaitu ada berbagai bentuk keuntungan informasi manajer yang dapat diambil, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah informasi prakontrak, informasi prakeputusan, dan informasi pasca pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu adalah informasi prakontrak. Informasi prakontrak ini adalah informasi yang berguna untuk mengetahui keuntungan di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah informasi prakeputusan. Nah, manajer mungkin mendapatkan informasi pembayaran itu setelah penandatanganan kontrak, tetapi sebelum memiliki tindakan. Dan yang ketiga, yang tadi itu adalah informasi pasca pengambilan keputusan. Nah, manajer menerima informasi setelah tindakan dipilih atau informasi ini berguna untuk mempelajari laba sebelum dilaporkan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh seorang manajer opportunistic kompromi dalam kepentingan pemberi pinjaman. Misalnya, yaitu dengan membayar dividen yang berlebihan. Dan yang kedua, yaitu melakukan pinjaman tambahan. Yang ketiga, yaitu melakukan proyek yang sangat berisiko, yaitu terutama jika perusahaan sedang mendekati kesulitan keuangan. Cara lain untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman adalah dengan meminta manajer untuk mengendalikan hutang perusahaan. Jika suatu perusahaan mendekati kesulitan keuangan dan manajer tidak memiliki hutang, ia mungkin tergoda untuk mengadopsi proyek yang terlalu berisiko. Dengan memegang utang perusahaan, manajer yang berlaku menjadi pemberi pinjaman dan karenanya termotivasi untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dengan bekerja untuk mencegah kesulitan keuangan perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu Enmas dan Liu pada tahun 2011 yaitu menganalisis model agensi di mana manajer memilih antara proyek yang aman dan berisiko dan juga dapat mengerahkan dua jenis upaya. Salah satu jenis upaya itu dikhususkan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang diharapkan mengingat bahwa perusahaan tetap solven yang menguntungkan si pemegang saham. Yang kedua adalah untuk memaksimalkan nilai pemulihan yang diharapkan jika perusahaan menjadi bangkrut. Nah, menguntungkan pemberi pinjaman. Dengan demikian, model menggabungkan dua masalah keagenan, satu antara manajer dan pemegang saham, dan yang satunya lagi yaitu antara si manajer dan pemberi pinjaman. Nah, masalah-masalah ini saling terkait karena prospek upaya yang ditunjukkan untuk memaksimalkan nilai-nilai pemulihan meyakinkan investor, sehingga menguntungkan pemegang saham melalui suku bunga yang lebih rendah.
Baiklah, selanjutnya mengenai implication of agency theory for accounting. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu is to better than one, dan yang kedua yaitu adalah kekakuan kontrak. Nah, yang pertama tadi yaitu adalah dalam sebuah makalah secara luas itu direferensikan Holmstrom pada tahun 1979 itu memberikan lanjutan dari agensi model untuk memperhitungkan ukuran yang lebih dari satu kinerja. Holmstrom itu menunjukkan asalkan ukuran kedua itu juga dapat diamati dan menyampaikan beberapa informasi tentang upaya manajer luar, yaitu terkandung dalam ukuran yang pertama. Dan yang kedua tadi mengenai kekakuan kontrak. Nah, agensi teori itu mengasumsikan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan kontrak dan mengadili sengketa, sedangkan pihak dalam kontrak itu bisa saling bersepakat untuk mengubah ketentuan-ketentuan kontrak dan menyusul realisasi tak terduga dari keadaan alam ini sangat sulit gitu. Makanya yang kedua ini disebut dengan kekakuan kontrak. Keselarasan ini menjelaskan kenapa kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi, meskipun ada implikasi dari teori pasar efisien sekuritas. Di bawah teori efisien pasar sekuritas, hanya pilihan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi arus kas yang diharapkan menciptakan konsekuensi ekonomi. Argumen berbasis kontrak yang telah kami berikan untuk konsekuensi ekonomi itu tidak tergantung pada pilihan kebijakan akuntansi yang memiliki efek arus kas langsung. Sebetulnya itu adalah kekakuan yang dihasilkan oleh penandatanganan mengikat, kontrak yang tidak lengkap yang menciptakan kekhawatiran manajer dan yang mengarah ke intervensi mereka dalam proses penetapan standar.